Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri perkenalkan Muhammad Andri, lalu ada Siti Minang Saumi, lalu ada Andre Januar, dan juga ada Walini Kartika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sabotage and extortion. Apa sih sabotage and extortion itu? Definisi cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage and extortion ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu. Sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Contoh kasus cyber sabotage and extortion, yaitu beberapa waktu terakhir banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstall di komputer. Antivirus palsu adalah malware yang menyamarkan dirinya sebagai program keamanan seperti antivirus. Oke, next. Antivirus palsu dirancang untuk menakut-nakuti user dengan menampilkan peringatan palsu yang menginformasikan bahwa komputer terinfeksi program berbahaya. Biasanya sering terjadi ketika sedang menggunakan komputer atau sedang browsing, lalu muncul iklan pop-up tentang software antivirus yang menyatakan bahwa komputer Anda telah terinfeksi virus dan kemudian Anda diperintahkan untuk mendownload software tertentu. Penyebaran antivirus palsu ini dilakukan dengan sengaja dan secara otomatis apabila seorang user yang tanpa sengaja mendownload sebuah program yang apabila program tersebut kemudian dijalankan, antivirus palsu akan aktif di komputernya, sehingga menyebabkan program komputer tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kejahatan seperti ini termasuk ke dalam jenis kejahatan cyber sabotage and extortion, yaitu di mana kejahatan dengan melakukan atau membuat gangguan, perusakan, penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer dengan menyusupkan suatu virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya, boleh dilanjut. Undang-undang tentang cyber sabotage and extortion. 1. Cyber sabotase untuk perusakan atau penghancuran terhadap suatu sistem atau data dari komputer. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Next. 2. Cyber extortion. Pasal 27 ayat 4 yang berbunyi pasal pemerasan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Next. Ya, boleh Wayuni. Penanggulangan cyber sabotage dan extortion. 1. Berikut ini cara penanggulannya. Mengamankan sistem. Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan.
Pengamanan sistem secara integrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan kerusakan tersebut. Next. Penanggulan global, the Organization for Economic, Corporate and Development, atau disingkat OECD, telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan komputer related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer Related Crime, Analysis of Legal Policy. Next, lanjut. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: 1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Next, yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah. Yang kelima, cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 6. Meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Next. Dari kesimpulan dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satunya cybercrime merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Saran yang dipakai tidak hanya komputer, melainkan juga teknologi. Sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak tampak secara fisik. Sekian. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah